Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa lagi di sini dalam keadaan yang insyaallah lebih baik dari sebelumnya insyaallah, karena keberkahan sholawat dan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang dalam kesulitan segera dimudahkan oleh Allah, yang sedang dalam sakit, yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan segera diijabah atau dipenuhi hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang gundah gulana mudah-mudahan segera diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ketenangan sejati itu hanya berzikir kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah bahwa berzikir atau ingat kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Jadi jalan satu-satunya yang pasti hanyalah mengingat Allah yang bisa mendatangkan ketenangan sejati, teman-teman ya. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan membacakan dan sekaligus mengijazahkan satu doa, yaitu doa Ibnu Hajar, teman-teman ya. Yang mana doa ini apabila diamalkan maka kita insya Allah diberikan ilmu laduni ya, ilmu yang mudah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditancapkan ke dalam hati dan pikiran kita tanpa melalui perantara makhluknya ya. Itu yang namanya ilmu laduni, artinya ilmu yang langsung datang dari sisi Allah, yang ditanamkan langsung ke dalam hati sanubari kita, teman-teman ya. Dan juga akan diberi kemudahan dalam belajar dan dimudahkan dalam segala hal ya. Kemudian juga dikasyafkan oleh Allah, dibuka hijab-hijab yang menjadi penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan penghalang diri kita dengan ilmu atau cahaya ilahi, teman-teman, atau kebenaran ya. Jadi apabila diamalkan ini sangat banyak sekali manfaatnya ya. Dan juga diselamatkan dari berbagai bahaya, dan yang lainnya juga bisa digunakan untuk indra keenam, teman-teman. Istilah paranormalnya indra keenam ya, akan tetapi istilah syar'iyahnya terbukanya mata hati yang langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasyful ilahiyah ya. Yang mana doanya adalah sebagai berikut, teman-teman, silahkan disimak baik-baik ya. Dan yang tidak hafal bisa nanti ambil pena dengan kertas ya, dicatat
dan kemudian diamalkan semampunya saja, kecuali ingin diriyadhahi, itu boleh diamalkan sebanyak-banyaknya ya. Jadi kalau untuk amalan biasa cukup dibaca 7 kali atau 3 kali setiap lepas sholat fardu teman-teman, itu sudah mencukupi untuk para pelajar ya. Akan tetapi yang ingin cepat, ingin mendapatkan yang lebih cepat dan lebih sempurna, maka harus diriyadhahi teman-teman dengan cara puasa minimal 1 minggu ya, atau maksimalnya 40 hari teman-teman, 40 hari atau 41 hari ya. Silakan dengan membaca amalan ini sebanyak 313 kali ya selama puasa, atau 1000 kali selama puasa tiap lepas sholat fardu teman-teman ya. Yang penting diistiqomahkan dan membacanya dengan tenang dan khusyuk teman-teman. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman wa fahma, ya kashifal mushkilat, ikshifil hujuba an wujuhi hadil ma'ani, hatta attali'a ala khafaya hadhil masail, wahfadni minal khata'i wad dalal, fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtarawna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman wa fahma, ya kashifal mushkilat, ikshifil hujuba an wujuhi hadhil ma'ani, hatta attali'a ala khafaya hadhil masaili, wahfadni minal khata'i wad dalali, fa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtarawna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Saya ulang ya satu kali lagi supaya ganjil, supaya tidak genap ya, karena innallaha witrun yuhibbul witra ya. Allah itu ganjil dan mencintai atau menyenangi, menyukai sesuatu yang ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman wa fahman, ya kashifal mushkilat, ikshifil hujuba an wujuhi hadhil ma'ani, hatta attali'a ala khafaya hadhil masaili, wahfazni minal khata'i wad dalali, wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashtarawna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Alhamdulillah, silahkan diamalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman. Insyaallah segala hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi para pelajar yang bersungguh-sungguh insyaallah akan mendapatkan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditancapkan atau dimasukkan langsung ke dalam hati sanubari kita, sehingga tidak merasa kesulitan bagi kita untuk mendapatkannya dan tidak sulit untuk mempelajarinya, karena kita langsung diberi oleh Allah dengan pemahaman yang luar biasa teman-teman. Ini adalah doa Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar ini bukan nama aslinya ya, akan tetapi julukan atau alam laqab ya, yang mana beliau mengaji awalnya berpuluh-puluh tahun ya, akan tetapi tidak bisa sama sekali teman-teman, sehingga beliau berputus asa dan berpamitan kepada gurunya ya, berpamitan kepada gurunya untuk berhenti dan pulang. Oleh gurunya diizinkan beliau pulang ya, akan tetapi Allah menghendaki yang lain. Ketika di perjalanan turunlah hujan yang sangat lebat, sehingga Ibnu Hajar ini
mencari tempat berteduh teman-teman, dan akhirnya beliau menemukan satu gua ya, yang mana setelah sampai ke dalam gua itu ada air yang menetes ke atas batu, yang akhirnya batu itu berlobang teman-teman, dengan sebab tetesan air yang terus menerus ya. Nah, sehingga Ibnu Hajar ini berpikir ya Allah, ini batu ya, ini batu hanya ditetesi air bisa berlobang, padahal batu kan keras ya, batu keras dan hanya ditetesi satu persatu oleh air ya, akhirnya berlobang, apalagi hati saya ya Allah. Kemudian beliau terperanjat dan membawa harapan yang luar biasa. Kemudian beliau kembali lagi kepada gurunya dan meminta izin untuk nyantri atau mengaji lagi, sehingga guru beliau bertanya, kenapa engkau tiba-tiba berubah pikiran? Maka beliau Ibnu Hajar menceritakan kejadiannya, dan alhamdulillah setelah kembalinya tidak selang 1 minggu beliau langsung alim ya, dengan izin dan pertolongan Allah. Beliaulah yang mempunyai kitab Bulughul Maram dan yang lainnya teman-teman. Beliau adalah salah satu muhaddis al-hafidz ya. Al-hafidz bukan hanya pandai menceritakan hadis, akan tetapi beliau al-hafidz yang menghafal sampai puluhan ribu hadis teman-teman ya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang keluar di zaman ini yang hanya membandingkan satu yang dengan yang lainnya, kemudian disebut dengan muhaddis teman-teman. Akan tetapi beliau berbeda, beliau bukan hanya muhaddis, akan tetapi beliau al-hafidz teman-teman ya. Itu cerita singkatnya Ibnu Hajar, dan ini adalah salah satu doa yang dipanjatkan beliau sehingga beliau diberi kemudahan ilmunya oleh Allah setelah mengambil ibarah atau contoh dari jatuhnya tetesan air ke atas batu tersebut teman-teman, sehingga batu yang keras pun bisa berlobang dengan izin Allah karena tetesan air tersebut. Apalagi hati yang dasarnya memang lembut teman-teman, tentu akan lebih mudah ditetesi cahaya ilahi atau ilmu teman-teman ya. Itu yang penting kita niatnya karena Allah, karena niat itu adalah yang utama teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya. Silahkan diamalkan sebanyak mungkin ya. Bagi yang mampu tidak ada batasan ya teman-teman. Bagi yang mampu tidak ada batasan. Hanya yang ingin mengamalkan biasa-biasa saja, bisa dibaca setiap sholat fardu 3 kali ataupun 7 kali, atau dengan jumlah yang kira-kira memudahkan untuk diri sendiri. Yang paling penting istiqomahnya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.